Oke, go. Selamat malam Mbak Alivia, Mbak Nada. Nah, selamat malam Mbak Clarita. Selamat malam Mbak Clarita. Mungkin hari ini ada yang mau diceritakan, ada keluh kesah apa hari ini? Kalau dari saya dulu ya, kan 2 tahun belakangan ini kan kita lagi ngalamin pandemi gitu kan, di mana yang semuanya itu di rumah. Dan kalau di rumah kan ya otomatis mungkin ada pekerjaan yang lebih positif, tapi kan kebanyakan orang itu ya udah HP-an, apalagi kan sekolah dari HP gitu kan, apa-apa kerja dari HP. Sampai waktu awal pandemi banget itu mungkin lagi apa ya? Lagi naik daunnya ini aplikasi TikTok gitu kan. Nah, nggak tahu sampai pandemi berakhir ini, saya ngerasa saya tuh bisa dibilang kecanduan sih sama aplikasi TikTok ini tadi. Mungkin bukan sebagai pemain TikTok ya, hanya scroll TikTok gitu kan, kayak cuman ngeliat doang. Tapi sampai ada apa ya, perilaku buruk saya tuh muncul. Contoh kayak misalkan lagi kelas nih di laptop, kelas Google Meet atau Zoom. Kan mungkin kita kan matiin kamera dan suara ya. Jadi dari situ tuh saya ngelakuin pekerjaan lain, yaitu tadi perilaku negatif saya itu ada di scroll TikTok, dan saya bukan nggak tahu ya, tapi kayak masih nggak bisa gitu buat nyudahin kalau nggak scroll TikTok, kayak rasanya ada yang kurang gitu. Oke. Kalau dari aku sendiri hampir sama seperti Mbak Nada, terutama kayak kita itu kan istilahnya jadi bukan mengentengkan tapi bagaimana ya, karena off kamera itu waktu pada saat Zoom atau Jimmy, jadi kita itu nggak bisa yang terpantau banget gitu. Jadi kita itu kayak ya udah aku juga lagi off kamera, nggak ada yang tahu, ya udah aku scroll TikTok sambil dengerin kuliah di Zoom atau Gmeet itu tadi. Nah, kalau dari aku sendiri ya itu sangat offline, karena pandemi ini online ini jadi sangat berpengaruh banget ya, karena kita itu semakin lama ya kecanduan TikTok itu tadi. Secara nggak sadar kita juga susah banget buat nge-handle diri kita sendiri untuk itu, karena itu tadi kayak alah off kamera kok nggak ada yang tahu juga, jadi kita tuh kayak lanjut nge-scroll gitu, meskipun kita niatnya aku mau serius kuliah, aku mau serius buat di mata kuliah ini, tapi tetap aja gitu kayak memang nggak bisa pertahankan. Kecuali bedanya kalau waktu kita dulu masih offline, itu kita masih bisa ya menjaga apapun kan, karena dosen ada di hadapan kita dan dosen itu tahu perilaku kita terlihat jelas, terpampang nyata gitu. Jadi di diri kita itu ada itikat yang jangan main HP, nanti dosennya marah, nanti dosennya nyuruh ini itu kayak gitu. Berarti permasalahan Mbak Alivia sama Mbak Nada sama ya kan? Apa sering scroll TikTok. Terus kalau boleh tahu seberapa intens sih Mbak Nada sama Mbak Alivia itu scroll TikTok? Semisal satu hari itu bisa sampai berapa jam kayak gitu? Kalau boleh tahu. Kalau dari saya ya ini, kalau berapa jamnya itu saya nggak tahu, karena kayaknya udah lama banget. Kalau misalkan ini di weekdays, di mana hari kuliah itu, mungkin rada kurang, karena kan kadang mungkin ada lagi dosen yang killer kan, kita nggak bisa scroll. Mau scroll tuh kayak deg-degan takut dipanggil gitu. Tapi kalau misalkan Sabtu Minggu ini hari libur itu saya bisa dari bangun tidur dari jam 8 atau jam 9 sampai nanti jam 3 itu saya full scroll TikTok. Kayak ngerasa kayak tiba-tiba udah sore aja gitu. Dan baru bangun itu ya jam 3 itu tadi. Kalau dari aku sendiri sih, kalau ada waktu luang ya, kalau ini weekend tuh kayak waktu luang, terus kalau memang jam kuliah ya, apalagi memang dosennya itu mau presentasi atau apa ya, kayak prepare dulu, abis kayak, walah udah aku nggak presentasi hari ini. Jadi kayak lanjut scroll TikTok gitu. Kayak lebih ke jam kuliah kan kita mendengarkan ya, apalagi di depan layar HP atau laptop tuh kayak bosen mau ngapain ya, kadang disambi sama yang lain gitu, kayak kurang fokus banget untuk kita yang lagi emang di masa pandemi ini buat kuliah online gitu. Terus kalau boleh tahu Mbak Alivia sama Mbak Nada itu kayak udah pernah punya niat nggak sih kayak aku mau berhenti main TikTok, aku pengen fokus kuliah, aku pengen berhenti gitu, apa pernah? Terus apa yang Mbak Nada sama Mbak Alivia lakukan untuk
meminimalisir scroll TikTok itu tadi? Kalau dari aku sendiri, aku kadang meminimalisirnya tuh udah niat ya, kayak hari ini presentasi, hari ini harus mendengarkan siapa yang presentasi. Memang ada niatnya itu udah jalan meskipun hanya sedikit. Jadi kayak kan dari situ kan kita juga dapat ilmunya tuh. Nah, saya biasanya dengan cara mencatat kayak seperti waktu masa offline ya. Karena kalau online mendengarkan saja itu kayak nggak cukup. Jadi saya diniatin itu meskipun nanti ujung-ujungnya bakal main TikTok, scroll TikTok lagi. Gitu. Kalau dari saya itu buat ngilangin tuh pasti ada ya. Tapi ya saya tuh masih ngedenial gitu, kayak ya kalau nggak main TikTok terus saya ngapain gitu kan. Mungkin ya itu tadi karena kita masih belum, aku sama Mbak Alivia tuh mungkin masih belum masuk kuliah offline ya. Jadi kalau online tuh kalau misalkan mau berhenti gitu atau mengurangin itu kayaknya masih, saya nggak tahu kalau Mbak Alivia, kalau saya tuh merasa kayak masih jauh di titik itu karena ya itu tadi ya kita mau ngapain kalau nggak main HP, misalkan Instagram pun juga kadang kan misalkan story-nya orang udah habis kan kita nggak tahu mau lihat apa gitu. Kalau TikTok kan ngerasa kayak nge-scroll nggak ada habisnya gitu loh, kan mungkin ada video lucu atau video apa. Nah itu tadi yang susah buat dihilangin, mungkin dikurangin gitu juga susah gitu. Berarti dari Mbak Alivia sama Mbak Nada sendiri udah ada cara sendiri untuk meminimalisir scroll TikTok itu tadi. Terus dari Mbak Nada sama Mbak Alivia sendiri, apakah ada cerita lain yang mau diceritakan? Kalau dari saya udah sih itu cukup dari saya sendiri. Kalau dari saya juga sudah, mungkin saya sama Mbak Livia berharap bisa mengurangin ya, kalau menghilangkan kayaknya masih jauh banget, mengurangi intensitas dengan TikTok gitu ya. Semoga aja cepat kuliah offline ya, jadi cepat kurang juga kita main TikToknya. Iya, Ya, semoga saja. Kita berharap juga memang ya secepatnya lah udah waktunya beraktivitas kembali yang sewajarnya gitu. Kita juga kayak dibarengin scroll TikTok itu tadi loh. Efeknya tuh banyak banget sih di pandemi ini soalnya. Ya, semoga saja ya Mbak Alivia sama Mbak Nada bisa meminimalisir main TikTok itu tadi dan bisa fokus sama kuliah meskipun di online ya. Terus terima kasih atas ceritanya hari ini. Maaf kalau saya kurang dalam memberikan saran atau yang lain. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Mbak Clarita.